Selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan dari Singapura. Nah, buat teman-teman yang ke Singapura, jangan pernah melewatkan momen pagi hari. Nah, berhubung saya suka jogging, ini saya jogging di pagi hari. Dari tempat saya menginap, saya menuju ke ikonnya dari Singapura, yaitu patung singa atau Merlion. Nah, berhubung masih pagi dan cuacanya juga nggak begitu panas, jadi saya menuju ke sana dengan jalan kaki atau jogging. Nah, buat teman-teman yang ingin berfoto-foto dengan patung Merlion, ada baiknya dilakukan di pagi hari. Kenapa? Karena masih kosong, guys. Jadi buat teman-teman dipastikan pagi hari datang ke patung Merlion. Karena kalau udah siangan dikit, waduh, itu dijamin full karena Singapura adalah negara transit, jadi banyak sekali orang yang berkumpul di sini, terutama ke patung Merlion sebagai ikon dari Singapura sendiri. Sudah sampai. Nah, itu di depan saya ada Marina Bay Sands di ujung sana dan Merlion Park atau patung Merlion atau patung singa Singapura. Nah, buat teman-teman yang ke Singapura belum ke Singapura kalau belum foto di sini, bener nggak? Ini sebagai bukti validasi bahwa teman-teman sudah ke Singapura. Seperti mimpi dan ini tuh kayak kenyataan. Saya berdiri tepat di depan saya ada patung singanya Singapura. Keren banget. Dan dulu tuh hanya bisa lihat di TV, di foto, di majalah-majalah, dan juga media-media massa. Tapi kali ini AA berada tepat di depan patung singanya Singapura. Wow, keren banget ya guys. Nah, untuk pemandangannya kenapa harus di pagi hari? Karena kondisinya seperti ini guys. Jadi kalau pagi hari itu masih sepi, jadi teman-teman bisa explore Singapura dengan maksimal. Dan juga nggak terlalu panas kalau pagi hari. Teman-teman bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa jogging. Nah, banyak tempat yang bisa teman-teman kunjungi hanya di Singapura. Kira-kira negara ini masyarakatnya pada kemana ya guys? Karena dari tadi sepi banget dan seperti ini kondisinya jauh berbeda dengan Jakarta yang setiap sudut tuh selalu ketemu dengan masyarakat, dengan manusia. Ini benar-benar kosong seperti ini dan lengang. Jadi saya bingung, ini negara ada masyarakatnya nggak sih? Nah, ini saya berada di tempat di mana bekas, bangunan-bangunan kolonial. Nah, perlu teman-teman tahu kalau Singapura, bekas jajahan dari Inggris. Karena Singapura, dahulu kala masuk ke Federasi Malaya atau Malaysia sebelum merdeka. Nah, jadi otomatis Singapura, masih berada di bawah Inggris atau jajahannya Inggris pada saat itu. Nah, makanya di kawasan ini banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial dulu. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Nah, ini, semacam taman yang di depannya langsung ada laut dan sungai. Jadi teman-teman bisa menyelusuri sungai. Jadi di samping sungainya ini ada jalan, bisa untuk jogging track, bisa untuk naik sepeda. Jalanan di sini tertib dan juga bersih banget.
Jadi, buat teman-teman yang keluar negeri, terutama ke Singapura, itu menjaga kebersihan adalah nomor satu di sini, karena ada banyak denda yang bisa dikenakan untuk wisatawan asing yang tidak mengikuti peraturan yang ada di Singapura. Jadi buat teman-teman, wajib banget ngikutin peraturan yang ada di Singapura. Karena ketika kita keluar negeri otomatis kita masuknya ke dalam warga negara asing. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di negara tujuannya. Nah, bisa teman-teman lihat keren banget dan bersih banget. Ini patut dicontoh untuk kota-kota yang ada di Indonesia bahwa kebersihan itu nomor satu. Arahnya kemana nih? Tiba di malam hari dan ini AA lagi menyaksikan parade Garden by the Bay. Jadi di sini taman terbuat dari bangunan yang menyerupai pohon, tapi bisa menyanyi dan menari di malam hari. Ini dekat dengan Marina Bay Sands. Nah, setelah acara Garden by the Bay selesai, ini AA menuju ke bangunan yang ada di sana atau ke Marina Bay Sands. Ada apa sih di sana? Nah, masih ada pertunjukan lagi di sana. Kita mau menuju ke sana, tapi ini ramai banget. Kemungkinan orang-orang yang ada di sini akan menuju juga ke Marina Bay Sands yang ada di sana. Aku minta aja lah video. Nah, selanjutnya ini masih di kawasan Marina Bay Sands, ada Spectra Light and Water Show. Jadi air mancur di lautan yang berwarna-warni, yang bisa joget dan bisa bernyanyi. Jadi kita mengingatkan flashback kembali dulu pernah ada di Monas ya. Dan juga ini seru banget. Sekarang saya lagi di Orchard, Singapura. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa Orchard Road ini banyak sekali orang Indonesia yang berada di sini. Tepatnya para tenaga kerja Indonesia yang mengisi waktu libur mereka dengan berkumpul di Orchard ini. Jadi teman-teman semua jangan kaget kalau di Orchard banyak sekali teman-teman Indonesia yang tengah berkumpul di sini. Mereka biasanya menghabiskan waktu libur kerja dengan berkumpul bersama teman-teman seperjuangan dari Indonesia. Nah, ini seru banget, jadi berasa kayak di Blok M mungkin ya. Jadi, kayak banyak saudara-saudara dari tanah air yang berkumpul di tempat ini. Masih di Singapura dan ini bukan di Turki atau Timur Tengah ya guys, tapi di Singapura. Nah, ini tepatnya berada di kawasan Gelam di sekitaran Masjid Sultan atau Sultan Mosque. Nah, ini kebanyakan di sini adalah warga keturunan dari Timur Tengah, terutama Turki. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa di Singapura nggak semuanya itu orang Melayu, tapi juga ada
peranakan India, peranakan Cina, dan juga Melayu, dan juga ada dari peranakan Timur Tengah. Jadi negara ini multi etnis dan semua hidup berdampingan dengan selaras dan mengikuti peraturan yang ada. Vibe-nya seperti bukan di Singapura sih, lebih ke Timur Tengah, ditambah dengan jajaran restoran-restoran khas dari Turki, dari Timur Tengah, menambah kekuatan dari kawasan ini bahwa di sini tempatnya orang-orang Timur Tengah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa seluruh restoran yang ada di sini, satu jajaran restorannya ini kebanyakan dari Timur Tengah. Setelah kita puas keliling-keliling di Kampung Gelam atau di Masjid Sultan yang ada di Singapura ini, kita mau menuju ke tempat berikutnya yang ada Indonesia-Indonesianya dikit. Penasaran? Yuk kita menuju ke tempat yang berikutnya. Sudah sampai. Nah, ini tempat yang dimaksud adalah Bugis Street. Hubungannya apa ya sama suku Bugis yang ada di Makassar? Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira boleh tulis di kolom komentar bagi yang tahu hubungannya Bugis Street dan suku Bugis yang ada di Makassar atau di Indonesia. Nah, ini Bugis Street adalah tempat belanja. Jadi di sini tempat nyari oleh-oleh ala Singapura yang harganya tuh murah-murah banget. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia wajib banget datang ke tempat ini. Buat cari oleh-oleh yang harganya tentunya nggak terlalu mahal. Karena kita tahu lah Singapura itu ya apa-apa mahal ya. Jadi tempat ini menjadi magnet buat para wisatawan asing untuk mencari oleh-oleh ala Singapura dengan harga yang relatif lebih murah. Rame banget dan penuh banget dan ini sepertinya nyempil di tengah-tengah dengan berbagai ras dan saya termasuk ras yang kulitnya gelap mungkin ya. Di hari ketiga, saya menuju ke pusat kotanya di Singapura. Jadi ini saya berada di Kanal Alexandra dan mau jalan kaki menuju ke pusat perkantoran atau pusat gedung-gedung pencakar langit yang ada di Singapura. Ini sebenarnya letaknya nggak jauh dari yang kemarin saya jogging pagi hari. Masih sama dan jalannya juga masih sama. Cuman kemarin kita nggak sampai masuk ke kawasan yang di sana. Sebelum kita masuk ke kawasan gedung pencakar langit yang ada di Singapura. Nah ini buat teman-teman jangan lupa taati peraturan. Kemanapun teman-teman pergi, ke negara manapun, ikuti aturan yang ada di negara tersebut. Nggak boleh buang sampah sembarangan dan nggak boleh nyebrang sembarangan. Jadi kita ikuti aja aturan yang ada kalau kita nggak mau ribet. Karena kita termasuk warga negara asing kalau kita datang ke negara orang. Seperti itu. Nah ini, di sini kebanyakan orang-orang jalan kaki dan jalannya tuh cepet-cepet banget ya guys. Jadi saya tuh ketinggalan jauh sama yang tadi nyebrang bareng sama saya, mereka sudah sampai depan.
saya masih di belakang. Nggak apa-apa lah, karena kan kita beda. Mereka mungkin ngejar waktu untuk kerja atau sekolah. Nah, ini ada bis juga, bis tingkat. Nah, seperti ini, Big Bus Singapura. Nah, kebanyakan orang Singapura semuanya menggunakan transportasi publik karena benar-benar sangat diutamakan. Di sini ada busway, ada MRT, dan MRT-nya itu di segala penjuru ada. Jadi terbanyak mungkin ya. Jadi MRT-nya berada di bawah tanah. Nah, ini saya mau masuk ke kawasan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Singapura. Kalau di Jakarta, mungkin ini termasuk kawasan SCBD, karena tempat berkumpulnya gedung-gedung pencakar langit. Nah, mungkin ini kawasan Sudirman Tamrin dan SCBD. Jadi di Singapura pun ada seperti ini. Dan sejauh mata memandang, ini saya takjub dengan kebersihan yang dari tadi saya nggak nemu sampah secuil pun di Singapura ini. Nah, ini juga melihat kemajuan dan juga kebesaran, kesuksesan negara ini dalam membangun perekonomiannya. Negara kecil tapi kaya raya dan maju. Ini yang patut kita tiru dan kita contoh adalah kemajuannya, kebersihannya, serta tata kelola kotanya yang terkonsep dengan begitu matang. Jadi sangat bagus sekali. Dari tadi AA jalan menyelusuri jalanan kota Singapura. Ini terus terang saya takjub dengan tata kelola kotanya dan juga kebersihan karena tidak ada sampah, tidak ada pedagang kaki lima, tidak ada kang parkir, tidak ada kang cilok. Jadi, ini sebenarnya warganya makan pakai apa ya? Saya jadi rindu, suara ketok-ketok tukang somai, tukang cilok, karena saya udah beberapa hari ini nggak makan cilok, somai, makannya roti-roti mulu, jadi saya lapar. Bener nggak sih? Jadi, sebenarnya ada plus minusnya ya buat negara-negara yang mungkin menerapkan sistem yang berbeda. Nah, saya tetap bangga dengan warga negara Indonesia yang banyak sekali dengan berjuta-juta warganya, dan juga kita bebas mau berwirausaha, mau jualan apapun, dimanapun, tetap dengan peraturan yang ada di daerah masing-masing. Tapi berbeda dengan di Singapura ini, di sini pedagang kaki lima pun kena pajak ya guys. Dari tadi, saya jalan, saya keliling, saya belum pernah, bertemu macet, belum bertemu dengan klakson-klakson kendaraan, dan juga debu-debu yang bertebaran, saya belum nemu. Sebenarnya, karena mungkin di Singapura ini warga negaranya nggak terlalu banyak ya, ini sekitar 5 jutaan, berbeda dengan Jakarta yang hampir 12 juta lebih dalam satu kota. Jadi, jangan disamakan. Benar kata pejabat Indonesia, jangan pernah menyamakan Indonesia dengan Singapura. Karena, dari jumlah warga negara, luas wilayah, dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Tapi kita bisa belajar dari Singapura adalah mengenai kebersihan, ketertiban, tata kelola kota. Nah, itu, perlu kita belajar juga untuk perbandingannya. Karena memang dari hal-hal tersebut, itu mereka atau Singapura lebih unggul dari Indonesia dan itu fakta. Kita harus mengakuinya. Dan juga, nomor satu ya teman-teman, yuk kita mulai jaga kebersihan di daerah masing-masing. Terima kasih Singapura sudah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga buat saya. Nah, ini, saya mau meninggalkan Singapura, nanti menuju ke Johor Bahru di Malaysia. Karena kalau kita balik langsung dari Singapura, tiketnya bisa 3 kali lipat dari tiket pemberangkatan. Nah, ini tips juga buat teman-teman yang ke Singapura, bisa ke Malaysia pulangnya di Johor Bahru. Berkelana ke negeri orang, ini banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dan kita petik
juga pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dan juga kita terapkan di lingkungan kita. Kalau saya pribadi, saya dapat pelajaran mengenai kebersihan dan ketertiban yang ada di sini. Dan itu bisa menjadi contoh dalam hidup saya di negara saya bahwasanya kebersihan itu nomor satu. Dan baiklah, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan AA di Singapura. Dan jangan lupa nantikan video-video AA berikutnya yang mereview banyak sekali tempat-tempat wisata, kuliner, dan juga banyak hal-hal yang bisa saya bagi di video saya. Terima kasih banyak semuanya dan salam sukses selalu.